Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sumber panguripan. Bertemu kembali bersama kami di channel Kendi Ireng. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh Gus Heri. Selamat malam, Gus. Selamat malam. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu hal-hal yang mistis, ya tentunya lewat penerawangan secara langsung. Jadi Gus Heri nanti akan memberikan suatu wawasan tentang hal-hal yang terjadi, ya utamanya yaitu yang banyak dialami orang, yaitu kecelakaan yang ada di jalan. Nah, nanti kita dengarkan langsung penjelasan beliau, kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang itu mengalami kecelakaan di jalan, apakah disebabkan oleh gaib atau bahkan memang kecelakaan orang, kelalaiannya orang sendiri. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Monggo, Gus. Assalamualaikum, salam Rahayu. Rahayu. Jadi gini Mas sih, masalah kejadian kecelakaan itu yang ada dulu pernah ada Mas, ada di perbatasan Mas ya. Ada di perbatasan Ya, perbatasan kota dulu banyak sekali Mas, hampir setiap tahun mungkin 2 bulan sekali ada. Mungkin di situ itu ada sosok Mas, tetap ada sosok, ada gaib, tetap ada penunggu di situ juga ada. Tapi kalau masalah kecelakaan itu mungkin disebabkan bukan hanya gangsa gaib saja Mas, mungkin juga kelalaian manusianya itu sendiri. Mungkin waktu perjalanan berkendara itu melamun. Gitu Mas ya. Jadi saran saya untuk teman-teman di rumah atau saudara-saudara, kalau perjalanan itu harus berdoa dulu Mas, yang terpenting berdoa, fokus, terus jangan sampai melamun Mas, bahaya ya. Oke, kalau boleh tanya Gus, ini maksudnya gaib itu memang sengaja mengganggu seseorang agar mengalami kecelakaan begitu, atau memang apa ya, tidak sengaja gitu loh. Gaibnya itu sendiri kan kadang kata orang sih, katanya pernah menabrak bayangan hitam seperti itu, atau memang itu kecelakaan jalannya berlubang atau orangnya ngantuk. Gimana Gus, dari penerawangan penjenengan bagaimana itu kira-kira? Gini Mas, itu kalau tentang gaib Mas ya, kita ini hidup di Jawa Mas ya. Di Jawa kita juga asli orang Jawa, jadi itu sopan santun harus ada Mas. Kita kalau lewat di kayak daerah-daerah rawan atau banyak ibaratnya ya, kalau kita itu kan punya Mas, kayak punya perasaan Mas. Mana di mana tempat yang agak ada tempat yang angker, atau kita harus lebih sopan santun lagi Mas, jaga kata-kata yang kotor itu harus dijaga. Mungkin itu bisa jadi Mas juga, kita di jalan, teman-teman di jalan itu berkata kotor, mungkin pas ada bangsa gaib lalu pas di situ itu juga bisa mencelakakan juga. Tapi ada penguasa enggak Gus? Misalnya di jalan itu ada penguasa enggak? Tetap ada Mas. Gaib itu tetap. Penguasa atau penunggu? Itu bukan penguasa, penunggu Mas. Penunggu. Jadi kita kalau di jalan itu ya punya sopan santun Mas. Yang misalkan pertama di tempat gelap itu ya, di iya. tempat yang ngarani wong kayak apa ya, kayak dalane petang liwat belen ngono kayak Gus. Gimana maksudnya Gus? Itu mungkin kita memberi Mas, memberi ibaratnya kayak engkei uluk salam, kayak nyun sewu no Mas, berarti iki pamitnya. Pamit nyun sewu liwat ngoten niku. Dadi iki ibaratnya aruh-aruh no Mas, ibaratnya kayak jenengan dawuh nih sopan santun tadi. Nah, nggih leres. Jadi kalau bangsa gaib tetap ada. Jadi sebelum kita lahir kan ya juga ada tuh Mas, bangsa gaib lebih dulu malah ya. Jadi gitu. Kira-kira ini Gus, dari penerawangan jenengan yang kemarin nih barusan terjadi, yang kemarin itu kira-kira apa itu? Terjadi human error atau memang apa itu? Ada gangguan? Oh ya Mas, yang kemarin tuh Mas ya. Itu yang kemarin itu penerawangan Gus ini gimana? Iya. Kalau dilihat dari segi
fisik Mas ya, ibaratnya segi penerawangan mata Mas ya. Itu jalannya juga enak Mas, lurus, Lurus ya. nggih, terus padang ya piye Mas ya ora rungkut Mas jane. Jadi kita itu mungkin itu juga kelainan manusianya sendiri Mas. Tapi di situ juga di utaranya itu ada Danyangan Mas. Danyangan juga, tapi kita tetap sopan santun, fokus berkendara gitu Mas. Kayak yang di itu Mas, itu di sebelah SMA itu Mas. SMA itu juga ada. Juga ada. Itu malah sebelah ada pohon asem Mas, tahu Mas sampean? Pohon asem. Oh iya. Iya, kadang ya Mas dolan neng kae ngarepe kae. Kayaknya sering main juga ya. Iya, Mas. Ya kayak mungkin Mas kayak Sama. kita sama kayak seperti kita ya. kadang ya Main-main ngopi, juga. kadang ya nggih. Ngoten niku. Jadi nanti kita bisa ke sana Mas. Iya. Nanti Lain kita waktu saja, lain Gus, waktu ke sana. Mungkin sarannya Gus untuk teman-teman gimana? Untuk teman-teman, dulur-dulur, kalau saya sarankan kalau berkendara itu yang terutama berdoa dulu. Berdoa, fokus, dan jangan melamun di jalan. Paling terpenting dan jaga sopan santun. Kita sebagai orang Jawa harus punya sopan santun. Yang terpenting itu Mas. Iya. Udah cukup Gus. Sampun monggo. Oke. Terima kasih pada Gus Heri sudah menyampaikan ada beberapa hal yang kita bisa petik, yaitu apabila kita berkendara kita harus berdoa terlebih dahulu, begitu ya Gus ya. Kemudian jangan sampai kita melamun ketika berkendara karena bisa menyebabkan kecelakaan itu sendiri, dan gaib pun ternyata ada di mana-mana. Dan itu pun tidak bisa kita pungkiri Gus ya, di mana tempatnya bisa suatu saat kita juga bertemu. Nah, yang penting kita positive thinking, jangan berpikiran yang negatif begitu ya. Terus berkendara yang sadar diri ya, jangan sampai memikirkan hal-hal lain. Mungkin itu saja ya Gus ya yang bisa kita sampaikan. Mungkin cukup di sini. Saya dan Gus Heri kita cukupi sekian. Salam Rahayu, salam sumber penguripan dari kami di channel Kendi Irang. Jangan lupa beri dukungan kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.